Jelas? Jelas. Kalau ada Nur Muhammad, berarti sudah ada duluan Muhammad daripada Allah. Ya. Jelas? Jelas. Ini ada air kecil. Kecil siapa? Kecilnya lewat kan? Ya. Yang nggak lewat mana mungkin kecil di situ. Ya. Ini Nurullah. Tapi kok Nur Muhammad? Dinamai. Jadi kalau gitu benar Allah nggak ada. Allah Namai. yang ada Muhammad. Nah, mampus kalian. Allah nggak ada. dinamai. Wujudnya Muhammad. Apa jawabnya? Kalau begitu, apa jawabnya? Allah nggak ada dinama. Nah, Allah nggak ada dinamai Allah. Jadi Muhammad nggak ada, Nur Muhammad nggak ada, dinamai Nur Muhammad, nggak ada air mani, dinamai kan? Kalau gitu Allah nggak ada. Yang ada Muhammad. Muhammad. Kenapa yang ada Muhammad? Karena wujud. Wujud Muhammad kan? Ya. Diberi nama Allah. Apa alasan? Karena Apa alasan? Wujud Muhammad diberi nama Allah. Apa alasan? Supaya insan bertuhan kepadanya. Kan gitu? Ya. Supaya insan bertuhan kepada. Alasan apa bertuhan kepada dia? Apa urusan? Kan tanya lagi. Ya. Karena ilahiyah di dalamnya. Ya. Betul. Betul. Kenapa ada kunci dalam karung? Ada tikus di dalamnya. Ya. Ada tikus di dalamnya. Ya. Apa alasan kau bertuhan kepada Allah? Karena Ada Tuhan di dalamnya. Yang mana Tuhan? Yang membuat Allah tadi. ya. Allah masih ada yang buat kan? Ya. Betul. Betul. Putar-putar di situ. Ngeri kali di situ. Bermain di jurang yang licin. Ya. Ibarat kita dalam sungai ada sebatang pipa pralon itu yang besar. Betapa licinnya berjalan di atas itu. 100% kita jatuh. Ya. Licin betul. Ini licin betul nih kalau bilang. Putar balik sampai banyak yang sarap di sini. Nggak ketemu. Nur Muhammad wal alamin. Apa alam hidayah Muhammad? Apa dari alam ini hidayah Muhammad? Macam mana ini ya? Nurullah di mana? Nur Muhammad mana? Berapa nur di situ? Ini Nurullah. Nur Muhammad mana? Ini Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad mamanya mana? Kalau kecil Sadik pun belum pulang sekolah. Kayak apa ini? Apa lagi mama? Sama benda begini sawah. Nurullah. Nur Muhammad mana? Nurullah. Ini Nurullah. Nur Muhammad mana? Hah? Nurullah dinamai Nur Muhammad. Kalau begitu Nurullah bukan ada. Nur Muhammad bukan ada. Yang ada? Nah, jawab kita. Nurullah nggak ada. Yang ada kalau ada ribut berdawa di sini. Ribut Nur. Nur Muhammad pun nggak ada. Yang ada? Tuhan. Hah? Tidak. Nur Zat. Damai kan? Ya. Nurullah nggak ada. Yang ada Nur Zat, Nur Sifat. Damai. Nggak dakwah kan? Nurullah bukan, Nur Muhammad bukan. Kalau itu Nur Zat, Nur Sifat namanya. Kenapa Nur Sifat? Pada di situ lahir af'alul, maka dinamai Nur Sifat. Sebenarnya Nur. Kenapa palu itu dibilang alat tukang pertukangan atau gergaji atau lidi? Karena dipakai untuk bertukang. Jelas? Jelas. Kenapa Nur Zat dibilang Nur Sifat? Nah, tanya lagi. Ini tinggi kajian ini. Ya. Karena di situ tempat Tuhan menjadikan alam semesta. Nyata sifat. Ya. Bukan Nur Sifat. Ya. Nyata sifat. Sifat. Bermula sifatullah adalah Nur. pada Nur tersebut. Jelas? Jelas. Jadi ke Nur Zat. Ya. Allah Muhammad enggak? Yang ada Zat. Zat itu siapa? Rabbi. Ya. Jelas? Jelas. Zarab. Empunya Rabbi itu siapa? Ilahi. Ya. Ya kan? Ya. Mana ilahi? Ya bukan Rabbi. Ya mana Rabbi? Ya bukan ilahi. Apa ilahi?
Ira ilahi rabi antal maksudi waridaka maksudi. Yang mana ilahi? Penguasa atas jahat. Ya. Penguasa atas jahat. Itu ilahi. Ya. Kalau rabi jahat, Zat. bekerja tetapi dipekerjakan orang. Nih, jam itu. Oh, bukan itu. Tadi jalan kita. Tapi dalam malam ya. Pak Kunci. Tapi tadi Nur apa tadi? Nur Zat. Disebut Nur Sifat. Pada itulah terdapat sifat nyata sifat apa? Sifat Allah. Kamu bisa pandai bila ada buku tempat kau menulis. Ya. Untuk membuat kenyataan kepandaianmu menulis. Ya. Sekiranya lahan nggak ada tempat menulis, Tak bisa. kenapa kepandaianmu kan? Ya. Jelas. Jelas. Dengan ada Nur Zat itu nampaklah kepandaian Tuhan. Ya. Mana kepandaian Tuhan? Nur Sifat. Mencipta alam semesta, langit dan bumi dan 7 putaran sekelilingnya. Kan gitu kan? Ya. Kalau begitu Nur Zat sifat itu adalah nur tempat Tuhan mencipta pertama. Iya, ya. Ya tadi namanya Nur Muhammad. Yang mencipta itu sekarang siapa? Apakah Allah? Apakah Syekh Muhammad? Sirullah Syekh Muhammad. Lolaka yang Muhammad. Tidak terjadi suatu jua pun kalau tidak kena engkau yang Muhammad. Kamu nggak sampai kemari kalau hati tidak menyetujuinya, betul? Betul. Kalau bahasa Aceh, punya hati geli datang kan? Ya. Apa artinya? Kalau hati geli datang. Kalau udah hati, gunung yang menjulang tinggi datar sama kita. Ya. Payah didaki, enak didaki. Betul. Betul. Kalau sedang memabuk kita, apapun nggak peduli kan? Ya. Semua ada kan? Jelas? Jelas. Udah gila namanya. Antara Nur Zat dengan Nur Sifat ini udah aku jelaskan. Ya. Di mana kalau begitu Allah mengucapkan kalimat kun fayakun? Dalam sirnya. Di mana? Atas lahan. Atas. Lahan. Kamu mengucap di atas sana, tumbuhlah di kau maka tumbuh. Bila kamu menanam, Ya. ya kan? Ya. Tumbuhlah di kau maka tumbuh. Bila kamu menanam, Tuhan jadilah di kau maka jadi. Pada Nur Muhammad. apa yang disihir menjadi tanah, jadilah dia pada tanah. Kan begitu? Ya. Tempat Tuhan bercocok tak? Cocok tanam. Kun fayakun jadilah di kau maka jadi. Pada Nur tersebut. Ya. Lihat kita pada mencocok tak? Cocok tanam. Mencocok tanam. Sesudah kita menyemai bibit, terap, tumbuhlah di kau maka tumbuh. Tumbuh. Jelas. Dengan demikian tersalurnya kebesaran Tuhan kepada kita lewat Nur Muhammad. Nampak kepandaianmu dengan keadaan ada kertas putih. Ya. Lalu kau kasih pulpen, kau tulis tanda tangan dan namamu sangat cantik. Ya. Nampaklah kamu orang pandai. Ya. Sekiranya nggak ada kertas, nggak nampak kepandaianmu kan? Ya. Kau kasih buku baca, lalu kau baca. Nggak pakai kacamata, ini baca lancar kali dia baca. Nampaklah kepandaianmu kan? Ya. Sekiranya nggak ada dua bentuk tadi, nggak nampak kepandaianmu. Ya. Jadi pada Nur Muhammad nampaklah kepandaian itu. Tuhan. Jelas. Bahasa Aceh apa itu? Ada saya bahasa Aceh. Kereta putih mutulai Daud, namanya huruf alif. Mana? Si golong longe lon musulaud ada jebet reble di lon lamdunya. Ini bahasa Aceh. Kertas putih mutulih Daud, namanya huruf alif. Apa itu? Yang tersurat menjadi kalam. Kalam menjadi alam. Yang tersurat menjadi kalam. Ya. Jelas? Kalam itu menjadi alam. Jelas? Yang tersurat menjadi kalam. Alif, ba, da, sa, jim, ha. Yang tersurat menjadi kalam. Kalam menjadi alam. Apa kalam menjadi alam?
kun fayakuna kan kalam. Ya. 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 Alam ini kalam. Kalam. Dasar di benak kan? Kalam. Kalam. Apa kalam? Kun. Kun fayakuna kan dari kalam. Ya. Makana bikana fayakuna. Kalam. Kana makana bikana fayakuna. Jelas? Jelas. Mengerti? Apa itu yang bilang kalau mengerti? Apa itu Nur Muhammad? Tempat penampilan Tuhan. Afalullah. Afalullah. Perbuatannya aja sudah ada. Pandaian. Kepandaian tadi, kertas tadi. Kalau ada kertas, bisa kamu menulis, nampak pandaianmu kan? Ya. Kalau toko bisa kau berjualan, nampak kepandaianmu berjualan kan? Ya. Jelas kan? Jelas. Kalau nggak ada itu lahan. Tidak bisa. Kalau isyarat dalam Nur Muhammad, kalau di sini lahan. Lahan. Bisa kita berbuat tanam, bisa A, bisa B, kita berbuat di atas alam. Bisa kita buat bangunan kalau ada lahan. Ya, ya. Supaya kita mencari dengan jeli tentang apa fungsi Nur Muhammad. Jangan asal kita bilang Nur Muhammad. Tadi Nur Muhammad Nurul Alamin. Ya. Ulang lagi. Nur Muhammad Nurul Alam. Nur Alamin. Apa Alamin itu Nurul Muhammad? Tadi mencocok tanam, menampilkan sifat Tuhan pada Nur Muhammad. Apakah alam ini Nur Muhammad? Apa Muhammad ini Nur Alam? Apa ekor lembu? Apa lembu punya ekor? Apa ekor yang dipunyai lembu? Apa lembu yang punya ekor? Lembu punya ekor. Jadi Muhammad Nur Alam apa alam Nur Muhammad? Alam. Alam jadi Nur Muhammad. Alam ini dijadikan dari Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad tadi? Ada Nurullah? Nggak ada. Yang ada? Nurzat. Nurzat. Apa itu Nurzat? Tanya lagi oleh lainnya. Untuk menampilkan sifat. Apa contohnya tadi? Selembar kertas tempat Anda menulis. Iya. Sepeda tanah tempat Anda bercocok tanam. Nyatalah kepandaian Tuhan. Apa lagunya? Bukan kepandaianmu, hanya kepandaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Ya. Iya. Nampak kepandaian Tuhan pada Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad nggak ada, nggak nampak kepandaian Tuhan. Betul. Betul. Apa hasil di situ sudah kita pelajari? Tempat Tuhan bercocok tanam. Tempat Tuhan mengatakan kun fayakun atas Nur Muhammad. Di kun pertama apa yang terjadi? 7 putaran langit dan 7 putaran bumi. Jadi Nur Muhammad. Siapa yang suruh? Muhammad juga. Ya. Muhammad mana? Muhammad Rabbani. Disuruh sama siapa? Disuruh sama Muhammad Nurani. Untuk apa? Untuk mendakwa si Muhammad Jasmani. Jelas. Jelas. Dia juga rupanya ya. Iya, iya. Dia juga rupa. Banyak. Lempar batu sembunyi tangan. Jelas. Si Muhammad Rabbani berkiprah. Si Muhammad Rabbani sama Rabbani yang mengatakan dia. Si Muhammad Rohani yang berkiprah yang bekerja. Si Muhammad Nurani mengatakan dia. Si Muhammad Nurani bekerja. Si Muhammad Jasmani mengatakan dia. Si Kupu Wahid bersyarikat dia satu. Lempar batu sembunyi tangan. Ada apa itu maksudnya? Si Kupu Wahid bersyarikat dia satu. Ya. Lempar batu sembunyi tangan. Apa maksudnya? Dia Allah diberi nama Muhammad. Dia Muhammad diberi nama Allah. Enggak gila kita di situ. Gila. Putuslah rantai wali songo. Enggak sanggup dipahami. Ya, ya, ya. Bunuhlah aku kalau kau memang anak jantan. Ketika dibunuh enggak akan mati. Wangi yang keluar. Iya, iya. Si apa yang kau amalkan? Inilah kisahnya. Dinamai lempar batu sembunyi tangan. Siapa Muhammad itu yang sebenarnya? Nah, jawab. Kapannya?
dalam ma'rifat Muhammad itu Allah. Allahu Muhammadun fil ma'rifat. Jelas? Jelas. Bukan sang kami. Ya, ya. Ya. Jelas kan? Ya. Muhammad abdun fi syariatin. Jelas? Jelas, jelas. Muhammad jasadun. Muhammad jasadun. Jasadun. Fi tariq ruhun dengan jasadun pasangannya. Allah ruhun, Muhammad jasadun. Ya. Kalau Allah Rabbun, Muhammad abdun. Satu lagi fi syarikatin fi tarikatin Allahu zatun. Zatun. Muhammad Sifatun. Allahu ruhun, Muhammad jasadun. Berapa udah? 3. 3. Satu lagi fil ma'rifatin. Syariat, tarikat, hakikat. Ya. Mana itu syariat, apa bunyinya di situ? Allahu Muhammad. Allahu Muhammadun fil ma'rifat. Putus tali rantai. Betul? Betul. Siapa Allah itu? Siapa mama itu? Allah. Inilah putus tali rantai antara kisah Wali Songo. Syekh Siti Dinar dengan Wali Songo. Ya Syekh Siti Dinar, nggak ada Syekh Siti Dinar, yang ada Allah. Ya Allah, nggak ada Allah, yang ada Syekh Siti Dinar. Bingung Wali Songo. Iya, ya. Wali Songo wali yang ke-9, bukan wali 9. Wali yang 9. Yang ke-9, ya nanti kau 9 orang wali di situ. Ya. Dah. Dipanggillah dua-dua. Ya Allah Syekh Siti Dinar, baru dia datangi dari Saudi. Di mana kejadiannya itu? Kisah didirikan masih Raja Demak. Raja Demak. Di sinilah jalan sekarang kalau di Aceh Hamzah Pancuri. Iya. Kek, Wan. Ngapain kek termenung? Aku duduk sendiri. Lagi apain kek? Bisa aku temani kek? Kata sana muda. Ya bisa, nggak apa-apa. Diambillah segelas kopi. Duduklah samping kakek. Sanggah Pancuri. Lagi apain kek? Lagi melihat Tuhan. Gila yang mendengar enggak? Tidak. Macam mana Hamzah Pancuri melihat Tuhan? Di mana Tuhan? Dalam parit itu. Di mana Tuhan? Dalam gelas kopi. Lebih parah daripada saya sendiri. Maka kalian hati-hati, aku bilang ini. Iya, iya. Jawab Bang Adi tadi, Allah Tuhan ada di mana-mana. Ada dalam hidungmu, ada. Dalam asbabmu, ada. Kau udah bertanya tadi. Allah ada di mana-mana. Ada dalam lebihmu, ada. Ada dalam petimu, ada. Maka jawab Hamzah Pancuri, Allah di mana? Dalam parit itu. Yang dengar bingung kan? Iya, iya. Tengoklah mana Tuhan di situ. Allah di mana? Di dalam gelas kopi itu. Apa kau bilang? Yang minum Allah, yang minum pun Allah. Bingung nggak? Bingung. Inilah putus taliran. Anda. Dibawalah kabar itu kepada Raja. Raja Aceh. Siapa Raja Aceh waktu itu? Ratu Syafiatuddin. Betul. Betul. Siapa tuan kajinya waktu itu? Nurdin Aragiri. Alhasil dihukum Pancung. sesat dan halal darah, maka dipancung. Kok dipancung udah kepalanya berpisah dengan badan, bisa berjalan masuk dalam gua. Orang nggak ada kepala, digendong kepalanya begini, di bawah dia. Biar kau telah memancungku, kau lihat nanti keturunanmu 7 keturunan akan sesat. Pergilah dia masuk dalam gua, digendong kepalanya. Logika nggak? Bisa baca Aceh sepanjang abad. Masa udah dipunggulkan kepalanya, bisa berjalan digendong kepalanya. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kekejaman ulama Aceh. lebih biadab dipikir. Ulama dibunuh karena selisih paham dalam ilmu kedoi. Maka hati-hati Aceh. Kalau murka macam pada tsunami sangat wajar. Paling tidak ada orang Aceh biar kau tahu, demi Allah. Masa ulama kayak gini kita bunuh? Di mana Tuhan? Di dalam parit. Di mana Tuhan? Di dalam gelas kopi. Enggak bingung. Kamu pun menjawab tadi kan? Di mana Tuhan belajar? Kalau gitu, kalau masa 2 hari ini kamu udah dibunuh tuh. Hati-hati, maka aku bilang hati-hati. Maka lain itu. Ya. Enggak sampai paham dia kepada Tuhan. Enak kali membetulkan sesat, kafir. Hati-hati kalian Aceh. Ya.
Karena dari nggak tahu lari kamu. Kami dekat dengan Tapanuli. Masuk kerajaan aku. Sumpah. Aku jual harta aku hari itu 80 juta mau masuk Nasrani demi Allah bilang. Karena dengki, benci pun dengan ulama Aceh itu. Awak dibilang kafiran sesat dan menyesatkan. Sebenarnya syiar dari Tuhan. Asli demi Allah. Ini saksi. Ditampung oleh Madinah Lubis. Abi di sini aja sama aku. Ajarin aku. Nggak usah masuk Nasrani. Kalau nggak akan Nasrani aku. Perintah ayahku dulu. Kamu udah bilang tadi. Kalau kau terjepit, diusir dalam Islam, masuk kau agama Nasrani. Pindah badanmu. Jangan kau kasih badanmu untuk kaum-kaum yang sesat pun dalam ini. Atas perintah ayahku. Ayahku udah ada biasa deh. Begitu kejam ulama. Kalau aku masuk Nasrani, siapa menjadi dosa? Ulama Aceh. Siapa yang berjaya kira-kira? Orang Nasrani. Mari ikutku. Mari ikutku. Aku yang bisa menunjukkan kebenaran padamu. Kan begitu. Jadi pendeta yang paling diagungkan. Tahun 1990 udah ditawarin. Bapak mau rumah sebesar apa? Mau cewek sini sebesar mana cantiknya? Mobil apa mau kepingin bapak pakai? Kebun kalau tinggal di sini berapa lebar kebun? Kami bisa mengusahakan tuh bapak. Namun bapak jadi pendeta di tempat kami. Sumpah demi Allah. Kalau aku datang sekarang, langsung diterima. Aku malas ada tempat lari, nak takut aku. Kamu yang masuk Kristen sembarangan, nanti nggak diterima lagi sama Tuhan. Aku boleh-boleh aja. Jangan kau samakan aku denganku, kamu denganku. Maka ada di lisan muda aja. Kenapa aku bilang begitu? Aku udah merasakan. Saya betul bang. Saya sudah diponis sesat oleh ulama di Aceh tanpa pemeriksaan. Kau orangnya sesat dan menyesatkan alias kafir. Ini saksi. Cuma nggak kami rekam karena rusak rekaman kami waktu itu. Ada tim kami rekaman. Rusak pun tak kenapa ini. Ada HP ku nggak bisa rekam. Tahu pun nggak megang HP ku. Berani bang diputuskan tanpa pemeriksaan. Apa salah sesatku? Tanya. Enggak usah kamu dulu, cukup kami cukup apanya? Cukup ada apa dibilang? Cukup keterangan. Keterangan apa? Pokoknya cukup keterangan dalam tasku ini. Kenapa keterangannya? Apakah rekaman? Apakah hasil ngomong bicara saya? Kan itu nah. Udah, aku mau cepat, nggak mau dengar ngomongmu. Aku mau mengajar Indo jam 4 nih. Lari itu diambil. Sikap lagi itu. Kalau sesat, tunjukkan buktinya. Awak pun mau bertobat kan begitu. Ini sesat, cukup buktinya. Itu lari. Bicaralah kepala desa yang bilang tadi. Bapak harus, bapak, kamu harus angkat kaki di kampung aku. Kalau kamu bahasa Aceh itu kasar. Kau harus angkat kaki di kampung kami. Detik ini juga keselamatan kamu itu nggak terjamin lagi. Siap, nggak apa-apa. Susah sih. Begitu biadabnya orang Aceh. Daripada PKI lebih biadab. Jadi sementara saya melihat Tuhan lewat kematian dan saya melihat Rasulullah lewat mimpi. Jadi datang dari mana sesat dan saya melihat Rasulullah langsung. Itulah apa yang diajarin oleh mereka. Aku sampaikan kepada umat karena atas perintahnya. Kalau enggak, apa aku gatal mulutku? Enak aku yang belala aja kan, karena sini cari uang ke orang lain. Apa gatal mulutku? Ribut aja yang mana? Tersinggung perasaan sini, tersinggung perasaan sana, dicemooh sini, dijual di sana. Kalian aja duduk sendiri kan, cari makan, dapat 1.000 perak, 2.000 perak, makan aku. Mana istriku kan gitu. Apa urusanku ngomong masalah Tuhan? Siapa yang bayar gajiku? Kan gila tak menentu. Karena demi perintah itu kau sampaikan sepatah dua patah apa yang telah kau dapatkan dari itu. Beresiko, bukan main-main. Kalau enggak aku bukan orang gila. Bisa aku mencari makan, bisa aku. Ini dulu kayak gini apa artinya? Apa enggak ada masa depanku lagi? Atau dapat dasar apa tuh? Mau kupikir karena terikat. Kau kusuruh ajarkan umat. Masalah makan kau, aku yang ngatur. Ada aja yang beri nanti, nggak perlu kau repot-repot. Udahlah kalau begitu.
Maka aku nggak kerja lagi. Bukan kamu kerja, aku orang pandai. Berjualan pandai, semua pandai aku. Apa yang nggak bisa aku kerja? Ini udah macam orang putus asa kan? Ya kan? Nempel duduk di rumah orang. Macam nggak ada keluarga kan gitu. Karena memang udah diikat oleh Tuhan. Aku bisa kerja, aku semua bisa kerja. Pandai aku masa cari terliwat. Pandai. Jualan aku lari. Karena perintah Tuhan maka aku bertahan diri untuk menerobos daripada kaum yang zalim yang telah menyesatkanku. Apa yang dia menyesatkan tadi? Tidak mengakui keberadaan wujud sang rupa Allah. Nauzubillah. Dan tidak mengakui keberadaan tempat Allah. Nauzubillah. Berarti Isra Mi'raj itu enggak ada kalau begitu. Enggak ada tempat Allah. Kemana Isra Mi'raj? Ya. Mau ke langit, Allah enggak bertempat. Apa langit itu tempat Allah? Betul Bang? Kalau Allah enggak bertempat, ngapain? Contoh kalau aku enggak di sini, ngapain apa kemari? Buang-buang waktu. Apa yang jumpa dengan kamu? Kenapa masuk kemari? Karena ada aku kan. Kenapa Muhammad ke langit? Karena ada Allah. Ada bertempat Allah kamu itu. Kita ke rumah Pak Dukun, berarti Pak Dukun beralamat kan? Entah Dukun beranak, entah Dukun bertah, pokoknya Dukun. Ngapain Muhammad bilang Muhammad ke langit? Maka kalau kami dengar dari Nasrani, apa ceritanya itu? Allah nggak bertempat, nggak berupa, nggak berbentuk, tapi Isra Mi'raj ada. Siapa yang bohong? Apa bohong Muhammad? Apa bohong Umat? Jadi sinilah kami bingung mendengarnya. Apa umat yang bohong? Apa Muhammad dibilang Isra Mi'raj? Coba dulu. Umat bilang Allah, kata ulama tadi, Allah tak bertempat, tak berbentuk, tak berupa. Sementara dalam Subhanalladzi, surat Al-Quran mereka itu ada aku baca. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami itu ayatnya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wastunnahu wal azizul hakim. Betul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi 'abdi. Tapi bilang Allah enggak bertempat. Betul. Contoh malam ini kita berzina mencari seorang pelacur. Ayo kau ke rumahku. Sementara apa nggak bertempat? Mau pak kemana aku? Kau jawabnya kan? Mau kentok di mana malam ini? Nggak mau aku kalau begitu. Kalau Allah bertempat kemana diseret Muhammad? Pakai pura. Pura cewek tadi udah naik ke beca. Ayo ke rumahku kita main. Di sana nggak kena uang kamar lagi. Mana rumah apa? Di sana mana? Tembong nggak mau aku. Kan gitu kan, tumpung pun nggak tahu, nggak jelas salah, nggak jelas apa ini, lompat di bicara kan, nggak jelas. Nanti kau bunuh pula aku. Kalau begitu Muhammad ini kisah Muhammad berjalan di malam hari, bahkan kita pelajari ini. Kemana dibawa Muhammad oleh Pura? Jadi bicara ini Pura, mau mana? Muhammad Allah nggak bertempat. Kemana diperjalankan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal azizul hakim. Sambil baca itu ya. Sambil baca. Innahu huwas samiul basir. Ya betul. Yang satu lagi ada satu lagi. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Betul kan? Jadi kalau begitu, kemana diperjalankan Muhammad oleh sang yang menjemputnya? Kemana? Aras. Ngapain? Mudah-mudahan Allah nggak berdebat. Kamu ngapain dengan Dr. Jamat? Mau jumpa Pak Jamat? Pak Jamat nggak berdebat. Kamu siapa? Jadi kalau gitu nggak logik. Nggak logika.
Tiap-tiap yang dituju pasti ada tuh. Tempat. Punya alamat mudah dicari, punya nama mudah dipanggil. Betul. Betul. Siapa namanya? Allah. 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 Mana alamatnya? Aras. Aras. Apa kerjanya? Menunggu orang. Menunggu malam. Menunggu. Malam. Menunggu hamba Menunggu hamba salat. yang pulang sah. Salat. Bersih. Kerja siapa? Jul. Yang menjual diri di Hotel. pintu hotel. Ya. Ya. Ah. Dia menunggu tamu hidung Hilang. panggilannya. Halo. Jam berapa? 9. Oke, bawa kue ya, bawa makanan ya. Oke, begrep dah pergi. Di itu naik murah kan? Kalau pergi dengan Grab, pulang dengan Grab. Ya, nggak mungkin jalan kaki kalau dibayar duit dia. Ya, betul. Muhammad Isra Merah dengan murah. Pulang pakai apa? Jalan kaki. Hah? Cerita naik ada. Cerita pulang nggak? Nggak ada. Bohong nggak?